Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Sahibul Hal Syekh Yasin bin Isa Al-Madani di Makkatul Mukarramah, di Darul Ulum, juga di Masjidil Haram. Ayah saya mengaji dengan Syekh Yasin, kalau tidak salah kitab Sunan Abi Dawud, kata beliau min awwalihi ila akhiri, mungkin bulan Ramadan mungkin ya, seperti yang tadi diceritakan Habib Al-Munawwar ya, maafnya Habib Husain Sa'id Al-Munawwar Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah. Yang ayah saya ngaji Sunan Abi Dawud, ada Syekh Yasin di Masjidil Haram min awwali akhir sampai akhir. Juga belajar di Madrasah Darul Ulum, juga ngaji di Masjidil Haram Ibnu Aqil, Syarah Ibnu Aqil Al-Alfiyah pada As-Sayyid Alawi Al-Maliki, juga mengaji kepada Sayyid Amin Qutbi, mungkin Ramadan atau tidak Ramadan, Taqiyyatus Sholihin. Juga mengaji kitab Khol'atul Anwar kepada Syekh Hasan Al-Masyar. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, juga mengaji Matan Arba'in Waraqah, Syarah Waraqah Imam Mahalli, Waraqahnya Imam Haromet, Syarahnya Mahalli kepada Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Alhamdulillah, tapi sayang enggak sampai 2 tahun, mungkin setahun setengah di Mekah. Di Mekah tahun 50. Jadi kalau Syekh Abdul Hamid 49, maka berarti satu zaman tahun 50 dengan ayah saya. Saya sendiri ketemu dengan Syekh Abdul Hamid ini pas beliau dengan rombongan ke Pondok Al-Anwar yang dituju Mbah Maimun. Waktu itu ayah saya masih hidup, tapi ketepatan nggak ada kepergian. Akhirnya ya nemoni yang menghormati atau yang menemui saya sendiri, alhamdulillah waktu itu. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, beliau waktu itu juga minta musalsal bin musafahah. Saya carikan sanadnya, kalau nggak salah ya saya berikan kepada jemaah ya. Walaupun Syekh Abdul Hamid sebetulnya sudah gudangnya besar sana, tapi mungkin tidak tahu kalau berkah musafahah. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, saya dulu di Mekah 82 sampai 91
di rumahnya Abuya Syekh Muhammad Ali Al-Maliki, tapi pernah ketemu dengan Syekh Yasin sebelum saya berangkat ke Mekah 3 kali atau berapa kali. Yang paling lama di Solo. Waktu itu dia mengakidkan atau menghadiri akad nikahnya muridnya yang bernama Taftazani, yang juga pernah jadi santri di Saran sama Bakun. Di situ saya bisa bersama dengan beliau nginep di mertuanya Taftazani, dan saya dapat ijazah kitab sangat besar sekali. Waktu itu alhamdulillah. Bapak-bapak saudara-saudara sekalian, alhamdulillah saya ada hubungan dapat sanad semua dari Syekh Yasin saya punya. Dan dari Abuya Syekh Muhammad Ali juga jelas punya, insya Allah. Dan Abuya Syekh Muhammad Ali juga belajar ilmu sanad kepada Syekh Yasin bin Isa Al-Badani. Bapak-bapak saudara-saudara sekalian, sebetulnya Maulidul Hasanah Habib Al-Munawwar tadi, Sayyid Aqil Al-Munawwar tadi sebetulnya sangat-sangat cukup sekali, dan itu menunjukkan bahwasanya ulama kita dahulu satu dengan yang lain punya mawaddah, alaqah, rabithah, mahabbah yang sangat luar biasa, punya hubungan erat antara para ulama Arab, ulama Jawa, ulama Indonesia, habaib, ulama Maroko, ulama Syria, ulama mana-mana saja, apalagi ahlul hadis. Ilmu hadis atau ahlul hadis ini menurut saya, keyakinan saya adalah ilmu yang sangat luar biasa barokahnya, menyatukan seluruh bangsa-bangsa, menyatukan seluruh negeri-negeri, disatukan dalam mencari, mendengar, meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah SAW tanpa pandang bulu, tidak ada blok-blokan, tidak ada fanatik-fanatikan. Jadi orang kalau ngaji ilmu hadis akan berkahnya hadis itu akan dihilangkan keburukan fanatik, satu madhab, satu bangsa, satu etnis, tidak ada. Sebetulnya seluruh ilmu yang begitu, tapi menurut saya ilmu hadis ini luar biasa berkah. Jadi kalau tadi pertama kali saya mendengar tadi masalah menghafalkan Quran, itu adalah keistimewaan yang luar biasa. Hakikatnya itulah ilmu pertama yang diajarkan dan disebarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW.
Sampai-sampai Kanjeng Nabi ngendika, "Man kadzaba anni syai'an ghairal Qur'an falyamhuhu." Siapa yang menulis dari aku nas-nas selain Quran, buset saja, hapuslah. Ini menunjukkan sangat agungnya Al-Quran. Keorisinalnya Al-Quran ini merupakan bagian dari dasar agama itu sendiri. Jadi jangan sampai ada tahriful Quran, jangan ada penyelewengan kalimat Quran, begitu juga makna Al-Quran. Kita harus semua kalimat, bahkan semua harokat, sakanat, itu harus didengar langsung dari masyayikhina an masyayikhi an masyayikh bila sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jangan sampai ada tambahan atau pengurangan. Walaupun sudah ada jaminan dari Allah SWT, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Dan jaminan, garansi dari Tuhan, jaminan. Tetapi kita adalah mukallaf, kita adalah manusia yang mukallaf. Mukallafnya apa? Kita harus usaha menghafalkan Quran. Kita harus teliti dalam menghafal Quran. Ketika ada salah, harus cepat-cepat ditegur. Jangan dibiarkan kesalahan. Nanti kalau kita terbiasa membiarkan kesalahan dalam bacaan Quran, akhirnya lama-lama ada susupan satu kalimat atau satu huruf yang bukan termasuk Quran atau ya, ini akhirnya kita diam, akhirnya suwe-suwe ma'ghayyarul makna, akhirnya ditelan. Na'udzubillah min. Sekarang makna Quran itu apakah ditulis sahabat secara rinci atau secara satu persatu? Saya kira kok tidak. Akan tetapi ya, kitab-kitab tafsir yang ada itu dari kita, dari Ahlussunnah Jamaah, itu adalah memahami pemahamannya para tabi'in atau tabi'in, yang mana tabi'in ini memahami makna-makna Quran itu dari mereka musyahadah, mujalasah dengan para sahabat Rasulullah SAW. Walaupun satu persatu kalimat itu tidaklah didengar langsung dari para sahabat. Jadi ada ilmu itu yang hasil ilmu jalasah, ilmu mulaqah, ilmu istima'. Dengan melihat masyayikh itu kita diberi pemahaman langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diwasitatil malaikat tentunya. Karena setiap majelis ilmu itu dihadiri oleh malaikat. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridha bima yasna'. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jadi berjualah, bahagialah
orang yang masih menghidupkan majalisul ilmi. Semoga kita tetap menjadi kelompok ahli majalisul ilmi. Allahumma amin. Di dalam majalisul ilmi tidak senonoh, tidak patut kita mengucapkan hal-hal yang kotor. Ya Pak ya, ya Pak enggak. Maka yang kotor, yang panas, enggak pantas diucapkan, didengar, enggak enak, enggak patut, tidak pantas. Artinya, walaupun mungkin kita husnudzon, panas, kalimat yang panas itu motifnya ahli munkar dan seterusnya. Tapi kalau majalisul ilmi di kotor ini kan orang banyak, ada yang husnudzon, ada yang suudzon, akhirnya menjadi fitnah. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jadi saya ulang lagi, di majlisul ilmi ini benar-benar Allah mensucikan kita zahiran wa batinan. Ingin bersih hatinya, ya, hadirlah di majlis ilmu. Jangan malu, jangan malu. Walaupun kita sudah alim, kalau ada kesempatan hudur majlis ilmi, ya, majlis ilmi yang bukan panas tadi, bahkan bukan guyon ya, bukan bahasa di daerah saya nyelelek omongan yang nggak pantas, vulgar yang jelek-jelek, guyon, bukan itu. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jadi dengan kita konsisten majelis ilmi bil adab, tidak ada sabu, tidak ada istihza, tidak ada guyon, huzwa, tidak ada huzwa. Atattakhiduna huzwa, qala a'udzu billahi akuna minal jahilin, kata Nabi Musa. Nabi Musa ditanya tentang ada orang terbunuh, tidak tahu siapa yang membunuh. Akhirnya mereka tanya, ini siapa yang membunuh Nabi Musa? Kata Allah, yang bisa menjelaskan ini adalah sapi. Akhirnya mereka Atattakhiduna huzwa, berkata, apakah kamu Musa menganggap kita candaan, menjadikan kami candaan, guyonan? Qala a'udzu billahi akuna minal jahilin. Na'udzubillah, saya jadi orang jahil. Jadi seorang ulama tidak mungkin berbuat jahil. Inilah majalisul ilmi, apalagi majalisul hadis. Seperti tadi disampaikan Habib Al-Munawwar, Syekh Yasin, kalau bulan Ramadan itu baca hadis sardan, ya kalau nggak salah, baca kutubus sittah sardan, hanya baca tok, bahkan tidak dimaknani, itu sudah membawa barokah. Karena itu adalah daun-daunnya, af'alnya, akwalnya, ahwalnya Rasulullah SAW, syama'ilnya Rasulullah SAW. Kalau ingin tahu ya lihat syarahnya, tinggal semuanya sudah bisa baca syarah semuanya.
Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jadi tadi diceritakan Habib Al-Munawwar bahwa Syekh Yasin sering tanya kepada muridnya, apakah Asanidi sudah kamu sebarkan sanad-sanad saya di Indonesia, di biladikum? Ini menunjukkan maksudnya kepingin majalisi sama'il hadis, majalisi dirasatil hadis bil asanid. Walaupun kita tidak ngaji sama Imam Syekh Yasin secara langsung, tapi kita punya sanad, dan tentunya ya pernah ngaji lah sama Ki Mukhid, sama Ki Abdul Hamid Ad-Dari, sama putra-putranya. Pernah ngaji kan ya? Insya Allah yang hadir ini, jadi walaupun tidak khatam, tidak seluruhnya, dan tentu kita juga sudah ngaji Jurumiyah, Ibriti, Alfiyah, artinya kita bisa baca syarah-syarahnya para ulama, surah, kutubus surah, kutubul hadis. Alhamdulillah, tinggal hadisnya dibaca banyak, lafal-lafal hadis dibaca, dilancarkan untuk didengar dan dibaca oleh lisan kita. Tentu tidak mengurangi Quran, jangan sampai nggak punya semaan atau mudarasah atau mudzakarah Quran. Tentu ini kita adalah ahli sunnah wal jamaah, asasnya adalah Quran, hadis, ijma', qiyas. Di Quran, ada yang ngapalkan, tentunya hadis ada yang ngapalkan, ada yang sekedar ngaji, mendengar, ada yang menelaah syarah-syarahnya, ada makhluk. Ijma', artinya kita harus menghormati ijma' ulama.
tadi qiraah al-amwat, bahkan al-a'mali sholihah kita hadiahkan kepada amwatina, masyaikhina, aslafina, itu jelas yang jelas yang Kalau orang berdalil bil ijma' tadi disampaikan. Kalau orang berdalil wa allaisa lil insani illa ma sa'a, ini adalah suhufi Ibrahim atau suhufi Musa. Adalah untuk umat-umat yang sabiqah. Kalau itu dipahami, tidak boleh amal, tidak akan yanfa' amal kepada amwat. Padahal tidak ada tanafi. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a, tidak berlawanan dengan naf'u amalina atau qiraatina 'alal amwat. Nafa' lahum, ini tidak. Karena walaysa lil insani illa ma sa'a itu artinya bahwasanya kalau ada orang membacakan tahlil, membacakan Quran, kalimat-kalimat thayyibah atau beramal soleh untuk kita, ini adalah berkahnya kebaikan kita. Kebaikan kita di dunia ini ada berkah, kita ditambahi lagi oleh anak cucu kita, murid-murid kita, pahalanya amal-amal itu. Alhamdulillah. Ini fadl, tidak ada bertentangan. Bukan kok gak bermanfaat, itu salah paham. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, dan itu maaf, itu yang punya pemikiran agama usuli thawabil qiraah atau amal sholihah dalam amwat, itu yang terkenal itu adalah Mu'tazilah. Cuma dinisbahkan kepada Syafi'i. Sudah saya cari dan saya perintahkan murid-murid saya, sekarang ada Maktabah Syamilah, semua kitab Syafi'i, kitab semua kitab Syafi'i tidak ada mengatakan la yasilu thawabul qiraah dalam amwat, itu tidak ada. Itu namanya mansubun saja, qaulun mansubun. Entah siapa yang menisbatkan kepada Syafi'i pertama kali, tapi itu terkenal qaulnya Mu'tazilah. Kalau ahli sunnah secara umum yasilu. Bahkan tadi Imam Ahmad bin Hanbal bukan hanya qiraah, amal sholihah, kita sholat, tapi bukan sholat fardu tentunya, sholat sunat atau apa, apalagi sedekah. Kalau sedekah ini tidak ada keraguan sama sekali. Bahkan Ibnu Taimiyah dalam fatwanya dan semua kitabnya mengatakan yasilu thawabus shadaqah minal ahya ilal amwat. Alhamdulillah, ijma itu. Kalau itu sudah tidak bila sakit malah raibin, kalau sedekah ada hatinya juga. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jadi kita dalam Quran harus apa yang menghafalkan Quran,